Halo Sobat Kicauannya dimanapun berada, senang berjumpa kembali di channel TV Murai Batu, channel yang konsisten membahas seputar cara beternak murai batu dan arena lomba. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menjaga mental murai batu tetap stabil. Mengapa hal ini sangat penting? Alasannya, karena hampir semua permasalahan murai batu selalu bermasalah dengan mental. Khususnya murai batu yang sering digantangkan. Bahkan terkadang murai batu yang hanya sebatas hobi di rumah saja. Silakan simak video ini dari awal sampai akhir, sehingga teman-teman kicauannya bisa memperhatikan dan melakukan sesuatu agar murai batu ini bisa tetap memiliki mental yang stabil. Ya, kita langsung saja ke topik pembahasannya. Bagaimana menjaga mental murai batu agar tetap stabil? Ya, sebelum kita beraksi, kita terlebih dahulu harus tahu sebenarnya hal apa saja yang bisa mempengaruhi mental murai batu ini bermasalah. Nah, yang pertama, katakanlah murai batu teman-teman kicauannya ini sering digantangkan. Katakanlah teman-teman kicauannya membawa murai gacoan ini ke gantangan. Dan ketika diturunkan dalam sesi awal, ini punya durasi kerja yang baik dengan bongkaran isian materi yang sangat mumpuni. Bahkan mungkin menjadi juara. Nah, kemudian teman-teman kicauannya berpikir untuk menggantangkan di sesi berikutnya karena memang ada rasa penasaran atau bahkan ingin sekali lagi melihat murai batu kesayangan ini bisa memenangkan perlombaan. Ya, apa saja yang perlu kita perhatikan sebelum murai batu ini lanjut digantangkan ke sesi kedua? Coba perhatikan murai batu ini setelah turun dari gantangan, apakah masih bongkar isian? Apakah masih punya fighter yang tinggi atau sensitif dengan suara-suara murai batu lain? Kalau ya, coba berikan teman-teman kicauannya EF kesukaannya. Katakanlah jangkrik atau ulat Hongkong, atau bahkan semacam ulat atau ada yang doping ya, kelabang atau cecak atau apapun itu yang menjadi doping. Apakah makannya masih lahap atau ada terlihat murai batu ini seolah-olah tidak berselera makan, tidak langsung memakan ekstra puding yang sudah kita berikan. Nah, kalau kondisinya, indikasinya seperti itu, kemungkinan murai batu teman-teman kicauannya hanya memiliki tenaga sisa dan tidak sepenuhnya mau digantangkan lagi. Kalau hal ini dipaksakan karena rasa penasaran teman-teman kicauannya, hati-hati, bisa jadi murai batu ini akan mengalami drop mental ringan. Jadi sarannya sebaiknya cukup satu kali saja menggantangkan murai batu teman-teman kicauannya untuk menghindari agar tidak mengalami drop mental ringan, atau bahkan ada juga yang langsung drop mental yang serius, sehingga ketika murai batu ini selesai digantangkan dan pulang ke rumah bahkan tidak mau lagi berbunyi. Justru di sini teman-teman kicauannya akan pusing sendiri. Ya, jadi teman-teman kicauannya dalam hal memahami kondisi dan karakter bahkan tingkah laku murai batu ini sangat penting, khususnya untuk menjaga mental tetap stabil. Nah, yang kedua, merubah settingan. Ya, merubah settingan memang bertujuan untuk memaksimalkan kinerja murai batu kita. Ya, hampir semua pemain senior yang sudah lama dalam
murai batu, penghobi murai batu ini sering melakukan hal ini. Kalau dirasa memang murai batu ini masih bisa dimaksimalkan kinerja, ya. Caranya dengan sedikit merubah settingan, ada yang menambah atau mengurangi. Ya. Namun yang menjadi pertanyaan atau pertimbangan, teman-teman kicauannya harus bisa memahami reaksi yang ditimbulkan. Bagaimana caranya? Misalnya dari sisi kotorannya. Kalau ketika merubah settingan, coba lihat kotorannya, apakah lebih banyak? Kalau lebih banyak, bagaimana dengan kondisi kotorannya? Karena terkadang teman-teman kicauannya banyak sekali yang tidak paham hal ini, khususnya sebenarnya ketika murai batu ini sedang stres atau karena ada perubahan settingan, stres ini bisa diindikasikan dari kotoran yang tidak normal atau tidak biasa. Jadi itu pun sampai sejauh itu teman-teman kicauannya harus paham dari sisi kotoran, ya. Apakah seperti biasa atau ada yang berubah. Kemudian gerakan daripada murai batu ini, apakah ketika dirubah settingan ada gerakan yang berbeda, katakanlah lebih sering meruji, mungkin terlalu tinggi settingannya, bahkan tidak saat digantangkan, ya. Yang biasanya tenang jadi justru lebih aktif dalam gelabrak jeruji, ya. Atau bahkan lebih sering bongkar isian, tapi justru bongkar isian ini murai batu ini jadi tidak terlalu mau diam atau terlalu agresif, atau bahkan ketika tidak bongkar isian atau monoton, apakah ini menjadi sesuatu yang biasa atau justru ada yang sangat berubah, ya. Jadi teman-teman kicauan harus bisa memahami kondisi ini, ya, kondisi murai batu ini, sehingga ketika teman-teman kicauan ingin memutuskan merubah settingan, harus paham dulu. Coba pahami sebelum dan sesudah perubahan settingan itu, harus betul-betul teman-teman kicauannya pahami, sehingga perubahan settingan ini mencapai sasaran atau tujuan untuk meningkatkan performa murai batu ini di arena gantangan. Nah, yang ketiga, ada jenis murai batu full fighter dan semi fighter. Ini juga harus teman-teman kicauannya paham. Ya, katakanlah teman-teman kicauannya punya murai batu yang full fighter. Ini sudah jelas sekali. Dia ingin murai batu ini selalu digantangkan, sensitif terhadap suara-suara burung lain atau bahkan murai batu lain. Bahkan ketika digoda oleh pemiliknya, dia akan selalu bongkar isian. Nah, umumnya murai batu yang full fighter ini dalam 1 minggu itu bisa 2-3 kali digantangkan. Terkadang kalau tidak dilakukan, justru berefek pada terlalu overbirahi atau terlalu nakal main, ya. Atau bahkan ada yang sampai melowong. Jadi betul-betul harus memperhatikan apakah jenisnya full fighter. Jadi perlakuannya pun berbeda, karena yang full fighter ini sangat sensitif terhadap perubahan dari pola rawatan, pola pakan, ya. Jadi teman-teman kicauannya harus bisa mengamati apakah murai batu teman-teman kicauannya ini full fighter atau semi fighter. Kalau semi fighter justru sebaliknya, murai batu ini cenderung lebih tenang, tidak langsung bereaksi terhadap suara-suara murai batu lain di sekitarnya. Kalau digantangkan biasanya lambat panas dan cenderung hanya bisa digantangkan dalam 1 bulan itu hanya 2 kali, karena memang semi fighter ini tidak selalu ada keinginan untuk digantangkan. Kalau ini dipaksakan, terkadang murai batu ini hanya diam atau tidak menunjukkan reaksi apa-apa di gantangan. Jadi teman-teman kicauannya harus bisa memahami. Nah, tapi yang semi fighter ini kalau sudah bekerja dan pada top performance, justru kadang-kadang lebih fighter dibanding yang full fighter, ya. Jadi dengan memahami tipe murai batu teman-teman kicauannya bisa mengkondisikan, bisa melakukan pola rawatan dan pola pakan yang tepat. Kalau ini tidak sesuai dengan karakternya, teman-teman kicauannya bisa merusak mental, karena dengan perlakuan yang tidak tepat, justru ini psikologis murai batu ini tidak merasa nyaman dan akhirnya
bisa bermasalah terhadap mental. Kemudian yang keempat, murai batu ini jarang diajak kegantangan. Ya, kalau bisa sering-seringlah sesekali murai batu ini diajak kegantangan meskipun tidak harus ikut lomba, karena ini akan memicu dia untuk menumbuhkan atau memperlihatkan sifat fighter alami. Karena kalau tidak, bahkan ketika murai batu ini sudah mapan pun tidak jarang seringkali ngelawak karena jarang dibawa ke arena gantangan. Ya. Kemudian yang kelima, nah ini yang paling penting yang bahkan kita lewatkan. Memang tidak masuk akal untuk berinteraksi dengan murai batu perawatan kita. Bahkan kalau perlu sesekali diajak bicara. Tujuannya apa? Murai batu ini akan merasa diperhatikan oleh si pemiliknya. Bahkan sesekali berikanlah makanan kesukaannya yang tidak biasanya. Nanti teman-teman kicauannya bisa perhatikan ketika kita memasukkan ke wadah pakannya, setelah dia makan, dia akan membuka sayapnya sedikit seperti sedang merapikan bulu, seolah dia ada rasa kesegaran dan perhatian dari pemiliknya. Ini adalah bahasa psikologis daripada murai batu. Nah, yang keenam, ada kalanya murai batu ini butuh waktu untuk sendiri. Ya. Jadi kalau teman-teman kicauannya terlalu sering memperdengarkan suara-suara burung masteran, baik itu burung hidup ataupun MP3, ya harus tahu kapan waktunya suara-suara ini diperdengarkan terhadap murai batu perawatan kita. Karena salah dalam memilih waktu, itu justru murai batu ini bisa merasa atau mengalami stres. Ya. Sama seperti manusia, kalau terlalu sering mendengar sesuatu yang lama-lama tidak nyaman, ini akan cenderung mengalami stres. Memang tahap ini stresnya dalam arti kondisi ringan ya. Jadi apalagi kalau murai batu ini mendengarkan suara yang berulang-ulang diputar, jadi sangat-sangat bisa mengganggu kenyamanan dari murai batu itu sendiri. Jadi teman-teman kicauannya ketika ingin memasterin murai batunya, pilihlah waktu yang cocok. Katakanlah waktu itu pada saat waktu murai batu ini sedang dalam posisi beristirahat dalam arti di malam hari. Ya. Kalau di siang hari, kalau memang diharuskan mendengarkan suara-suara lain, ya sebisa mungkin murai batu ini tidak terlalu dekat dengan suara-suara yang begitu keras, sehingga membuat murai batu ini merasa jenuh atau tidak nyaman. Ya, kalau memang tujuannya memasterin, karena tidak jarang suara-suara masteran ini tidak pernah masuk ke alam bawah sadar murai batu ini yang akan dibawakan ketika digantang. Jadi ini terkadang teman-teman kicauannya akhirnya salah dalam memilih waktu yang tepat untuk memasterin murai batu. Akibatnya kalau udah stres ya mentalnya pun sedikit terganggu ya. Jadi tidak bisa stabil lagi, tidak bisa normal lagi, dalam arti sudah tidak merasa nyaman murai batunya, sehingga ketika digantangkan tidak pernah dalam kondisi top performance. Yang ketujuh, ada kalanya murai batu ini kelelahan dalam bertarung atau bahkan sering sekali olahraga fisik atau diumbar. Ini juga bisa berakibat buruk buat murai batu ini sendiri ya. Jadi permasalahan yang poin ketujuh ini kadang-kadang terlewatkan oleh kita yang beranggapan kalau umbaran itu adalah latih fisik, ya latih fisik, tapi bukan berarti untuk bersuara. Jadi teman-teman kita harus kita pastikan, karena umbaran ini pun masih masuk dalam kategori pro dan kontra ya. Ada yang pro, ada yang kontra, karena memang belum ada studi atau yang melakukan penelitian secara benar-benar apa manfaat dari umbaran. Yang jelas, murai batu yang terlalu kelelahan, baik kelelahan fisik maupun kelelahan akibat seringnya digantangkan,
ini justru menghilangkan sisi fighter dari murai batu, mengurangi emosi, mengurangi birahi, ya bahkan kadang-kadang indikasi ini sebenarnya adalah drop mental akibat kelelahan tadi. Jadi sebisa mungkin kalau sudah kondisi begini, asingkan murai batu ini berada di tempat yang jauh dari suara-suara burung lain. Lakukan ini selama 1 bulan. Ablak murai batu ini selama 24 jam. Ini adalah terapi meriset ulang sistem mental daripada murai batu ini, sehingga ya seolah-olah disegarkan kembali dari apa yang dia sudah alami. Jadi itu teman-teman kicauannya ya, 7 hal yang harus kita perhatikan agar bisa menjaga mental murai batu kita tetap stabil di gantangan maupun di rumah. Ya baik, itu saja ulasan video kali ini, semoga bisa bermanfaat, dan kalau ada komentar silahkan tulis di kolom komentar. Salam kicau mania.